Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di MNC News Today. Presiden Joko Widodo mengukuhkan 68 anggota Paskibraka 2022, 4 calon komandan upacara, dan 1 perwira upacara yang akan bertugas pada upacara peringatan detik-detik atau sudah bertugas pada upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia hari ini. Selain itu, sejumlah proses pun juga telah dilewati anggota Paskibraka mulai dari fitting baju hingga potong rambut personel anggota Paskibraka 2022. Presiden Joko Widodo mengukuhkan 68 pelajar SMA menjadi anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tahun 2022 di halaman Istana Merdeka pada Senin lalu. Dalam upacara tersebut, Presiden bertindak sebagai pembina upacara. Sementara pemimpin upacara merupakan anggota Paskibraka tahun 2022 dari Provinsi DKI Jakarta atas nama Safina Fasya. Safina Fasya juga mewakili rekan-rekannya untuk memegang bendera merah putih saat pengucapan Ikrar Putra Indonesia. Selain itu, Presiden juga mengukuhkan 4 calon komandan upacara dan 1 perwira upacara. Dalam upacara pengukuhan turut hadir Ibu Iriana Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Ibu Wuri Ma'ruf Amin. Sementara itu, rangkaian kegiatan anggota Paskibraka juga terlihat pada saat agenda fitting baju dan cukur rambut. Bertempat di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka tingkat pusat tahun 2022 di Cibubur, Jakarta Timur, puluhan calon Paskibraka yang berasal dari 34 provinsi mencoba pakaian dinas upacara yang akan dipakai pada upacara 17 Agustus. Tak ketinggalan, agenda cukur rambut juga menjadi rangkaian aktivitas yang dijalani oleh Paskibraka. Ciri khas dari Paskibraka model potongan rambutnya, yakni untuk putra tampil dengan potongan tipis ala militer, sementara putri memiliki gaya rambut bob. Model potongan ini merupakan salah satu syarat yang wajib Paskibraka penuhi dalam pasukan pengibar bendera pusaka yang akan bertugas di hadapan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka pada perayaan HUT RI ke-77. 68 pemuda-pemudi dari 34 provinsi ini menjalani persiapan selama 45 hari dan telah menjalani pemusatan pelatihan sejak 15 Juli lalu. Dari Jakarta, Tim Liputan Anyus melaporkan. Dan salah satu pelajar di Lampung Selatan pemirsa terpilih sebagai anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Nasional tahun ini. Shelintan Aprilia, pelajar SMK Negeri 1 Kalianda Lampung Selatan yang merupakan anak seorang kuli angkut toko. Seperti apa kisahnya? Berikut liputan selengkapnya. Terpilihnya Selin tentu tidak disangka-sangka orang tuanya. Apalagi sang ayah yang bernama Mulyono hanya seorang kuli angkut di toko bangunan, sedangkan sang ibu Suwarti bekerja sebagai pembungkus sambal oleh-oleh kemplang khas Lampung. Warga dusun Sidoluhur, Desa Sidoasri, Kecamatan Candipuro, Lampung Selatan itu menyatakan bangga sekaligus terharu. Meski mereka belum bisa berkomunikasi dengan Selin, mereka hanya bisa melihat foto-foto Selin di ponsel untuk mengobati rasa kangen. Mulyono berharap Selin bisa terpilih sebagai pembawa baki bendera pusaka, sehingga bisa semakin membanggakan keluarga maupun Provinsi Lampung. Mereka kini hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk anak semata wayangnya yang bercita-cita menjadi polwan. Kalau anak saya itu Selin semenjak masuk dari SMK itu sudah mempunyai keinginan untuk menjadi Paskibra. Jadi saya sendiri yang untuk Pemerintah provinsi hingga warga desa tempat Selin tinggal merasa sangat bangga dengan prestasi yang dicapainya. Mereka terus memberikan dukungan untuk Selin agar bisa mencapai cita-citanya. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Dan pemirsa, setiap upacara peringatan Hari Kemerdekaan, salah satu yang ditunggu adalah penampilan Paskibraka yang mengibarkan sang saka merah putih. Dan saat ini atau tahun ini di Hari Kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia, kita akan berbagi pengalaman dengan para Paskibraka yang telah bertugas dalam pengibaran bendera nasional. Sudah bersama saya hari ini di studio lantai 8 Gedung iNews Tower, pemirsa, ada Febri Nur Sabita dari Paskibraka 2021 dan Raihan Alvaro Siregar, Purna Paskibraka 2019. Jadi sudah Purna Paskibraka ya Febi dan juga Faro ya. Selamat siang Febi dan Faro. Siang, Kak. Ih, tampak segar ceria semuanya. Hari ini upacara nggak? Siap, tidak Kak. Tidak upacara. Faro? Enggak juga.
Tapi nggak apa-apa lah ya, nasionalisme dan juga sukarianya untuk memperingati ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia masih tentunya ya di hati Feby dan juga Faro. Aku tadi kayak ngelihat ya paskibraka tugas tahun ini 2022 itu mendatangkan apa ya? Nostalgia nggak sih di hati Feby, di kepala Faro gitu. Faro dulu deh 2019 soalnya kan jaraknya lumayan jauh nih. Tadi waktu pagi aku nonton lewat YouTube aja kan nonton live streamnya, terus nonton pas mereka bentangin bendera itu merinding. Kamu dulu bentangin bendera 2019 kan? Iya, makanya merinding juga, kayak inget-inget waktu aku jadi paskibraka gitu. Waktu itu boleh cerita deh Faro pas lagi persiapan kan hitungannya para pembentang, pengerek dan juga komandan 8 ya, 3 laki-laki yang berdiri di garda terdepan itu kan kayaknya latihannya paling berat ya. Kalau boleh tahu seperti apa sih ceritanya waktu itu jadi persiapan jadi paskibraka tahun 2019? Jadi awalnya itu kita kan ada 34 putra, semuanya itu nyobain semua posisi Kak. Terus dipilihnya pasangannya siapa itu berdasarkan berjalannya latihan aja. Jadi awalnya pasangannya yang mana akhirnya dicocok-cocokin sama pelatihnya. Baru selama kurang lebih 2 minggu terakhir itu kita latihan bertiga itu selalu bareng-bareng, selalu sama-sama. Bahkan tidur aja kalau bisa ngobrolnya sama-sama gitu-gitu. Oh, jadi tidurnya sekamar juga? Walaupun kamarnya kan beda-beda Kamarnya ya? beda, tapi kita kadang ke kamarnya sama gitu. Karena udah kecapean bareng-bareng ya. Nah, posisi pembentang waktu itu juga memang sudah Faro incer dari awal? Aku dari awal daftar paskibraka itu yang kepikiran kalau mau jadi apa, maunya pembentang gitu. Wah, maksudnya keren banget sih ya, megang bendera merah putih nih. Terus kan taruhannya cukup berat ya waktu itu ya, tapi sukses. Dan alhamdulillah tahun ini 2021 sukses juga ya. Iya. Nah, kalau Faro tadi 2019 kan, sebelum pandemi COVID-19. Kalau Feby 2021 setelah pandemi COVID-19 melanda Indonesia. Kayak apa waktu itu rasanya? Dulu di tahun kita itu sangat berat banget Kak, karena kita latihan tuh harus pakai masker, apalagi kita pandeminya sangat tinggi banget kan. Jadi apalagi harus lagi tinggi-tinggi itu kasus ya. Harus double juga itu. Itu tantangan bagi kita juga sih di angkatan 2021. Pengap nggak? Kebayang nggak sih 2019 kan nggak pakai masker, itu aja udah kayak pingsan, pengen pingsan, capek ya segala macam. Gimana pakai masker dulu? Kak. Itu tuntutan bagi kami angkatan 2021 sih Kak, untuk tetap profesional dan harus berlatih dengan sebaik-baiknya. Caranya gimana tuh biar bisa bertahan, biar bisa tetap tangguh gitu di tengah latihan yang harus pakai tadi maskernya di double? Kita ingat motivasi dari orang tua aja sih Kak, harus tetap semangat. Ya seperti itu. Itu jadi motivasi utama ya. Kak. Kalau misalnya waktu itu Feby berarti kalau boleh tahu di pasukan pengibaran atau penurunan? Di penurunan Kak. Di penurunan. Iya. Nah apa sih bedanya, kan kalau Faro kan di pengibaran ya, kalau Feby di penurunan. Apa sih yang membedakan antara pengibaran dengan penurunan kalau dari kacamata Feby? Sebenarnya sama aja sih Kak, kita sama-sama mengibarkan dan menurunkan bendera merah putih juga kan. Kenapa? Sedih aja sih Kak. Kenapa? Dulu ingat-ingat teman-teman, kangen sama teman-teman. Oh, udah lama gak ketemu Iya. ya. Ma, ada yang mau diomongin nggak? Kalau misalnya nanti teman-teman ada yang ngelihat siaran ini, apa yang mau diomongin, apa yang mau disampaikan? Teman-teman semua, Feby kangen sama teman-teman yang dulu sering main, sering sekelompok. Siapa aja sih? Ada banyak sih Kak. Dari siapa dan dari mana aja? Ada dari Jabar, ada dari Bali, ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, semua ada Kak. Udah lama gak ketemu ya. Iya. Mau diajakin ketemuan lagi tuh teman-teman tuh. Nanti abis ini janjian ya ketemu, karena walaupun pandemi COVID-19 silaturahmi harus tetap terjaga. Nah kalau Faro sendiri ada yang mau disampaikan nggak buat teman-teman satu angkatannya? Buat teman-teman satu angkatan, dimanapun kalian berada, selalu ingat semangat pasukan merah putih. Asik, pasukan merah putih. Nah kalau Feby dulu pasukan? Tangguh tumbuh Kak. Tangguh tumbuh itu yang penurunan. Kalau yang pengibarannya? Indonesia. Oh sorry, ada Indonesia Tangguh sama Indonesia Tumbuh. Oke, aku balik lagi ke Faro. Bicara mengenai paskibraka, ini kan sebenarnya kalau anak-anak muda sekarang kalau ditanya mau jadi paskibraka apa enggak, sebagian besar, ya sebagian besar pasti mengatakan kan, capek deh kayaknya, panas banget itu ya Tuhan, 30 hari, 2 bulan ya?
1 bulan Kak. 1 bulan hampir 2 bulan kan, itu yang namanya latihan berat banget. Aku sempat ngeliat kan, panas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus kemudian juga tadi ya taruhannya berat karena kita kan tampil di depan orang-orang paling penting di negara Indonesia. Tapi apa sih yang menjadi motivasi atau apa sih yang membuat Faro dan juga Feby waktu itu pengen jadi paskibraka? Feby dulu deh sekarang. Motivasi aku pertama sih orang tua Kak, karena orang tua dari awal tuh selalu ngedukung aku kayak, ayo bisa kita nanti ibu lihat Feby di TV, itu sih Kak yang selalu dukung aku. Selalu... Ibu kalau boleh tahu sama bapak sekarang? Di kerja Kak. Kerja, oh maksudnya di Jakarta Iya, sama-sama, di oke. Jakarta. Terus? Iya itu sih Kak. Itu yang Ya, ibu yang sama bapak selalu pengen. mendorong aku untuk ayo bisa gitu. Teman-teman waktu itu? Teman-teman juga ada kayak, wah Feb lagi seleksi ya, semangat ya gitu-gitu. Seleksinya berat ya? Banget Kak. Tapi bisa di Bisa, situ ya. alhamdulillah. Terbayar semuanya ya ketika sudah tampil jadi paskibraka 2021. Kalau Faro apa? Kalau aku motivasi pertama pengen sama kayak Feby, pengen membanggain orang tua, teman-teman, terus orang-orang terdekat aku juga. Terus ya ngibarin bendera merah putih itu suatu kebanggaan yang menurut aku nggak orang-orang terpilih lah yang bisa melakukan jadi paskibraka gitu, karena tahapan seleksinya pun berat gitu kan Kak. Kita dari kecamatan, wali kota, provinsi, baru ke nasional, itu tahapan-tahapannya tuh nggak pendek. Seleksinya aja kira-kira hampir 4 bulan lah sampai ke nasional itu. Jadi Panjang banget ya. iya, waktu di tengah-tengah itu pikiran mau nyerah, capek itu pasti ada, tapi ingat lagi ke tujuan akhirnya adalah jadi paskibraka dan berhasil mengibarkan bendera merah putih. Jadi memang ya manusiawi bahwa ada apa ya, hal-hal yang bisa bikin kita tuh kayak aduh is it worth it ya gitu. Apakah kita sanggup nih menjalani, tapi kalau misalnya kita bisa kalau kita bertahan dengan motivasi kita sendiri ternyata bisa seperti itu ya. Tapi boleh dong bocorin yang paling berat dari zaman seleksi sampai dengan pas tadi pembinaan paskibraka di Wisma Sugondo Joyo Puspito Cibubur, apa aja sih Faro dulu deh yang paling berat? Kalau menurut aku yang paling berat itu konsistensi sih Kak. Kayak kita waktu di nasional aja kan kita latihan hampir sebulan lah, kira-kira 25 harian. Itu dari hari ke hari kan latihannya sama aja, paling langkah tegap, formasinya sama, pagi sore begitu-gitu aja. Bangun jam berapa? Jam 4. Jam 4. 4 pagi setiap hari. Iya. Oke. Terus lanjut itu semuanya ya? Terus konsistensi itu karena satu hari rasanya semangat banget kan Kak. Awal-awal biasanya kita semangat semua kan. Lagi rame-rame, kenal teman baru, semangatnya masih membara. Tapi di tengah-tengah tuh kayak, masih lama lagi nih pengibarannya. Tapi menuju akhir-akhir kita karena rame-rame juga jadi capeknya nggak kerasa. Apalagi pas PDU-nya udah jadi ya? Nah, itu makin semangat lagi tuh Kak. Jadi menuju akhir ya kita tambah semangat. Kalau Feby, yang paling berat apa? Kalau aku balik lagi ke poin pertama tadi Kak, itu masker. Itu kadang-kadang yang buat mental kita tuh jatuh kayak, aduh lanjut nggak ya, atau pura-pura sakit aja nih biar nggak usah ikut latihan. Karena benar kata Kak Faro tadi, latihannya kan ya paling langkah-langkah maju, bentuk-bentuk formasi, itu sih Kak yang berat menurut aku. Dan kayaknya kalau buat cewek satu hal yang nggak terjadi tahun 2019, belang nggak sih? Iya belang Kak, jadi seperti mata panda. Receh sih, tapi ternyata kejadian juga pemirsa. Nah kalau tadi yang berat, kalau yang bikin happy, yang bikin senang apa? Feby dulu. Kalau menurut aku yang bikin senang tuh pas kita udah mulai keluar dari Wisma Kak, kayak bareng-bareng dari Lepas kandang. Iya betul. Kayak bisa ketemu, bisa berinteraksi di lapangan, terus bisa ya kenal-kenalan. Kan sedangkan kalau kita di Wisma nggak bisa ya Kak, karena kita mengikuti protokol COVID. Nggak boleh kenal satu sama lain? Iya Kak, jadi kita cuma berinteraksi di lapangan. Oh gitu, jadi Iya. ketika misalnya ada acara kayak malam gitu nggak ada acara Nggak ada bebas? acara, Kak. Ya ampun, oh karena pandemi COVID-19 Iya, itu betul. ya, beda sama Alvaro. Soalnya kalau tahun 2019 ada acara malam yang bareng-bareng ya. Nah kalau happy-nya Alvaro mungkin itu ya acara bebas itu ya? Banyak Kak. Kalau di waktu wawancara aku setiap break setelah latihan tuh kan kita ada extra fooding, ada dapat makanan, dapat snack. Nah, itu ngobrol-ngobrol terus Kirain biasanya makanannya bikin happy. Iya, waktu pasukan TNI-nya masuk, TNI Polri-nya masuk itu ada lagu senam tuh Kak. Oh iya. Ada videonya kita lagi senam ikut-ikut gitu. Pokoknya banyak hal-hal yang konyol aja sih sebenarnya, tapi karena bareng-bareng sama teman-teman jadi ya Benar-benar. spesial. Nah, kebersamaan itu yang membuat spesial ya, yang Iya. tetap ada di hati walaupun tadi kita sudah pisah atau nggak ketemu dalam beberapa bulan terakhir ya.
Nah, pertanyaan selanjutnya adalah karena ini lagi hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia, berkaitan sama nasionalisme, saya ingin tanya sih, nasionalisme di mata Feby dan juga di mata Faro apa? Tapi tahan dulu jawabannya pemirsa ya. Kita akan lanjutkan kembali dialog bersama dengan Raihan Alvaro dan juga Feby Tri Nur Sabita. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami pemirsa di MNC News Today.